Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Teman-teman, video kali ini adalah video yang aku ambil pada saat pengajian rutin bulanan di Masjid Al-Muhajirin tanggal 5 Maret 2023 dengan narasumber Ustadz Mambarun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwwata illa billah ma ba'da. Kepada ketua majelis taklim beserta seluruh kepengurusannya yang kami muliakan, kepada para ustazah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan, pada ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pagi hari ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi ataupun sekaligus tawaqufan taklim, karena setiap bulan Sya'ban mayoritas majelis taklim sementara tawaquf. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya menjadikan kemaslahatan kemanfaatan fid wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Itu dulu. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita ngaji, sebelum kita teruskan, biar kita nggak ngantuk ngajinya. Biasanya kalau ngaji kan ngantuk, Bu. Ya, kita doa bareng-bareng biar kita nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Amin. Doa apa itu, Bu? Oh, doa tidur. Berarti salah doa saya, Bu, ya. Kalau ngantuk obatnya apa, Bu? Tidur kan? Nah, itu doanya udah. Tapi luar biasa orang hadir di majelis taklim tidur pun mendapatkan pahala, Bu. Ya, cuman beda dengan yang nggak tidur. Semuanya saya kiaskan bawa ayam, Bu, ke pasar. Yang satu ayamnya ngantuk, yang satu nggak ngantuk. Kira-kira yang nggak ngantuk ditawar 100.000, yang ngantuk itu ditawar 20.000. Tapi orang yang hadir majelis taklim semuanya akan mendapatkan muktafar daripada Allah Subhanahu wa taala. Muktafar itu orang yang hadir di majelis taklim ketika nanti meninggal dunia tidak akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, itu namanya muktafar. Dan orang yang hadir majelis taklim, kenapa kebanyakan orang yang ngantuk, Bu? Karena majelis taklim itu termasuk raudhah min riyadil jannah. Orang kira-kira kalau duduk di taman, Bu, ibu duduk di bawah pohon,
terus ada angin sepoi-sepoi, kira-kira ngantuk nggak Bu? Ngantuk. Sama kita duduk di majelis taklim, karena kita duduk di taman dari taman surga. Cuma luar biasanya walaupun ngantuk, ketika kita hadir majelis taklim kita tetap dapat pahala. Ini hebatnya, luar biasanya Islam. Jadi paham nggak paham, ketika kita hadir pada majelis taklim, pada majelis ilmu, itu semuanya itu akan mendapatkan 7 karomah, 7 kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mendapatkan keberkahan ketika hadir di majelis taklim, termasuk mendapatkan pahala orang yang hadir pada majelis taklim. Tapi sekarang doanya yang benar nih Bu. Tadi kayaknya salah doa ini. Mari kita doa yang benar Bu. Insya Allah ketika kita nanti menghadapi bulan puasa, karena saya dapat WA dari Pak Syuhada supaya untuk memberikan tausiah penyemangat pada bulan Ramadan, biar kita semangat, puasanya semangat, tarawihnya juga semangat, buka semangat, sahurnya nanti semangat. Saya ajarin doa nggak sampai 1 menit, insya Allah hafal. Insya Allah hafal, dan ini doa luar biasa mustajabah, luar biasa. Jadi kalau ngamalin langsung semangat. Ya bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Nah, ya, kalau kita doa seperti itu pasti semangat Bu. Yang tadinya males, ya kan, yang tadi mas, ini serius banget Bu katanya. Doanya udah serius banget, nggak taunya paksain. Ibu-ibu yang kami muliakan, nisfu Sya'ban yang sebentar lagi akan datang, itu menurut Rasul Muhammad SAW ketika hari Jumat sampai hari Jumat itu adalah penebus dosa 1 minggu. Nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban itu penebus dosa 1 tahun. Kalau kita bulan puasa Lailatul Qadar sampai ke Lailatul Qadar itu penebus kita seumur hidup. Ini luar biasanya di orang Islam. Makanya di nisfu Sya'ban mungkin tadi sudah disampaikan oleh para ustazah, yang sering kita kerjakan pada nisfu Sya'ban itu biasanya kan baca Yasin 3 kali ya Bu ya. Sebelum habis sholat maghrib sampai isya baca Yasin 3 kali. Apakah itu ada tuntunannya? Itu kita ngikutin para ulama, karena juga ada hadis Nabi Muhammad SAW, man ja'ala Yasin ala amama hajatihi qudiyat lahu. Barang siapa yang menjadikan surah Yasin dibaca di depan hajatnya, qudiyat lahu, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baca Yasin sebelumnya, biasanya kita kan ngomong dulu tuh. Ya, pertama kita niatkan Yasin pertama semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur untuk ibadah, kan kayak gitu Bu. Lah itu diucapkan di depan. Karena supaya apa? Supaya itu menjadikan Yasin itu sarana hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kayak memperlancar rezeki, termasuk permintaan yang ketiga adalah semoga diberikan tetap iman dan Islamnya. Itu ketika kita membaca Yasin. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah rezeki itu sebenarnya tepatnya itu surah Waqiah sebenarnya Bu. Makanya surah Waqiah itu disebut suratul ghina, yaitu surah kaya. Jadi kalau orang baca Waqiah terus itu kaya Bu. Tapi kalau orang-orang dulu, para ulama, para orang soleh, ketika meminta kok terlalu cepat diijabah itu malah takut Bu. Takutnya apa? Istidraj. Istidraj itu dikasih sama Allah tapi kaya nggak ridho gitu. Mendingan yang nyantai tapi pasti. Ya. Tapi kalau kita semuanya baca Waqiah tujuannya kepengen kaya malah repot Bu. Berarti nggak ada apa-apa, nggak ada pahala, niatnya udah salah. Yang penting baca Waqiah aja.
Karena seandainya kita baca Waqiah langsung kaya repot Bu, masjidnya kosong. Kenapa? Senang jalan-jalan. Coba ditelepon lagi, di mana Bu? Di Singapura. Biasanya hadir majelis taklim, akhirnya jarang hadir ke majelis taklim. Nah, termasuk pada bulan Syaban ini, salah satunya tadi sudah disampaikan kayaknya pas lagi saya turun dari kendaraan, baca selawat. Karena Rasul Muhammad SAW itu bersabda, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, man shalla 'alayya fi hadhil lailah, yu'ta sawabin nabiyyin wal mursalin wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang membaca selawat pada hadhil lailah, maksud dari Rasul Muhammad SAW itu adalah tanggal 15 bulan Sya'ban, pas malam Sya'ban, tanggal 15-nya, maka orang tersebut akan diberikan pahala sebanyak pahalanya para nabi, para rasul, para malaikat, dan para manusia seluruhnya ketika kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya Bu, berapa kali kita berselawat kepada Rasul setiap harinya? Kalau kita selawat dalam sholat Bu, itu wajib. Kalau selawat yang kita biasa baca ketika kita di rumah, di TV, pas duduk, itu berapa kali kita baca? Kalau orang cinta kepada Rasul Muhammad SAW berarti banyak menyebut asmanya, menyebut namanya. Man ahabba, barang siapa yang cinta, kasiro zikruhu, maka orang tersebut akan banyak menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Rasul Muhammad SAW berarti kita banyak menyebut nama Muhammad. Sekarang saya tanya Bu, saya nanya nih, ibu itu lebih cinta suami apa lebih cinta sama Rasulullah? Oh jawabannya kayak mamang Bu, jawabannya kayak ragu. Cinta suami apa cinta Rasul Bu? Hah? Dua-duanya. Ini kan suruh milih Bu, bukan dua-duanya. Mana? Wah, bingung ini. Kalau nih ngomong cinta Rasul, ntar suaminya takutnya denger. Coba cinta mana coba? Harusnya Bu itu lebih cinta kepada Rasulullah daripada suami ibu. Ya, lebih cinta kepada Rasulullah daripada suami ibu. Kalau ibu cinta kepada Rasulullah, pasti akan lebih cinta kepada suami otomatis Bu. Tapi kalau ibu lebih cinta kepada suami, belum tentu cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Yang mencontohkan akhlak biar keluarga kita, keluarga menjadi keluarga baik, itu siapa? Rasulullah, bukan suami. Makanya harus lebih cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Kalau kita belajar cara Rasul Muhammad SAW, istrinya Rasulullah kepada Rasul Muhammad SAW, itu pasti kita akan contoh Bu. Contoh kayak gini, Rasulullah ketika mau keluar dakwah, itu setiap mau keluar dakwah di depan pintu diantar sama Siti Khadijah Bu. Diantar sama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu melihat Rasulullah sampai gak kelihatan. Nah itu sambil berdoa Siti Khadijah, semoga diselamatkan, semoga tidak tergoda dengan sesuatu yang ada di luar. Macam-macam di situ doanya. Terus bertanya ibu pernah kayak gitu ketika suami berangkat kerja, terus diantar sampai pintu, di pintu ibu doa? Iyalah. Ya? Iya. Paling kalau doa paling disingkat kayaknya Bu. Ya? Titi DJ ya Pak? Kayak gitu nggak Bu? Iya. Titi DJ. Bapaknya nyaut Evita Mala. Selamat malam dong. Masalahnya ini ketika Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada para istri, mengajarkan kepada para suami, kalau istri dan suami itu mencontoh akhlak Rasul Muhammad SAW, maka semuanya keluarga itu akan baik.
Itu Rasulullah luar biasa ketika mendidik suaminya, makanya mendidik istrinya dan mendidik para umatnya. Makanya kata Rasul Muhammad SAW, perempuan wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan perempuan yang ahli ibadah saja, bukan perempuan yang ahli sholat, bukan perempuan yang ahli puasa, tetapi perempuan yang ketika berantem dengan suaminya terlebih dahulu meminta maaf dan meletakkan kedua tangan di atas tangannya suami, minta maaf dan minta ridhonya. Ada yang kayak gitu di sini, Bu? Ada kayak gitu? Semuanya Ibu nih, yang namanya keluarga kan pernah ya Bu ya? Pernah ya apa namanya cekcok lah. Itu kira-kira kayak gitu nggak Bu? Kira-kira kayak gitu nggak? Jadi habis berantem, terus ibu meletakkan kedua tangan di tangannya suami, terus minta maaf dan minta ridhonya. Pernah kayak gitu? Tergantung. Makanya nanti pada bulan Ramadan itu istri-istri dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW untuk minta ridhonya kepada suaminya. Perempuan itu gampang Bu, perempuan kalau sudah punya suami itu gampang, masuk surganya itu gampang. Yang penting satu, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, nutup aurat, taat kepada suami, 4 doang. Itu perempuan dakhalal jannah min aibabin sya'at, masuk ke dalam surga semaunya, mau dari pintu manapun terserah. Itu kalau perempuan seperti itu, taat dengan suami. Nah ini taatnya rada repot ya, karena orang-orang yang perempuan yang taat kepada suami pasti itu perempuan-perempuan solehah. Kepengen jadi perempuan solehah Bu? Saya tanya lagi Bu, dulu ada nyanyian Madu dan Racun. Pernah dengar Bu nyanyian Madu dan Racun? Kalau suami ibu nyuruh ibu ya memilih 2 pilihan itu Bu, di madu apa di racun, mendingan mana Bu? Milih yang mana Bu? Hah? Wah, racun Bu. Milih yang mana nih? Kalau suami ngajuin satu pertanyaan, ibu milih di madu apa milih di racun? Hah? Di racun. Saya pernah ngasih pertanyaan kayak gitu, ada ibu-ibu kayak gini, saya mendingan di madu Ustaz. Saya ngomong solehah beneran ini perempuan. Gak taunya wanita ini belum selesai ngomongnya Bu, tapi gini Pak Ustaz, setelah saya di madu, suami saya racun. Sama aja. Ini meneladani Rasul Muhammad SAW. Makanya baik suami ataupun istri kalau mencontoh Rasul Muhammad SAW, keluarganya pasti akan menjadi baik. Itu menjadi baik. Makanya salah satu anjuran Rasul Muhammad SAW, salah satunya ketika kita baca Yasin dan sebagainya, itu kan kita baca ketika bulan Syaban 1 tahun sekali. Ada satu amaliyah Rasul Muhammad SAW yang setiap hari apabila kita kerjakan itu akan menjadikan kesejahteraan dalam keluarga, baik itu masalah ekonomi dan lain sebagainya. Saya tanya Bu, ketika ibu masuk ke dalam rumah, itu ibu masuknya kebanyakan pakai kaki kiri apa kaki kanan? Bener tuh? Nggak lupa? Kadang-kadang lupa, balik lagi. Kalau enggak lompat, ya kan bareng kaki kanan sama kaki kiri. Baiti jannati, rumahku adalah surga.
Makanya ketika kita masuk ke dalam rumah berarti kita pakai kaki kanan. Masuk ke WC berarti kita pakai kaki kiri. Itu. Tapi kebanyakan itu sering saya namanya majelis taklim ibu-ibu saya banyak. Itu saya ajarkan seperti itu sering pada lupa, Bu. Kadang di depan pintu bingung, kaki kanan apa kaki kiri dulu. Mikir. Nah, yang paling penting ketika masuk ke dalam rumah yang jarang kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa, yaitu membaca salam. Ketika masuk ke dalam rumah kita membaca Assalamualaikum. Setelah sampai ke dalam rumah kita baca surah Ikhlas 1 kali. Itu kalau diamalin kata Rasul Muhammad SAW, maka satu keluarga tersebut akan dicukupi rezekinya, bahasanya itu sejahtera hidupnya. Itu kalau di dalam rumah ada orang. Kalau di dalam rumah nggak ada orang, salamnya beda, Bu. Bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu setiap hari amalin itu seperti itu. Itu adalah ajaran dari Rasul Muhammad SAW. Kenapa ketika kita masuk ke dalam rumah harus baca seperti itu? Karena di pintu rumah kita itu sebelah kanan ada 2 malaikat, yang sebelah kiri ada 70 setan. Kalau kita masuk ke dalam rumah tidak membaca Assalamualaikum, maka setan itu masuk ke dalam rumah. Tapi kalau kita masuk rumah membaca Assalamualaikum, maka 2 malaikat itu masuk ke dalam rumah. Dan setan ini ketika kita baca salam akan lari terbirit-birit. Makanya kalau orang masuk rumah kok nggak baca salam, 1 kali nggak baca salam berarti 70 setan masuk ke dalam rumah. Coba kalau 1 bulan, 1 hari 1 kali nggak baca salam, berarti berapa setan masuk ke dalam rumah kita? Pakai ini. Jumlahnya berapa setan itu masuk ke dalam rumah kita? Setan yang menjaga ataupun setan yang bekerja di bidang agama itu namanya dasim. Istrinya namanya Dasimah. Ada yang di sini namanya Dasimah. Jadi setan itu ada 9 departemen. Setan itu ada 9 departemen, termasuk departemen agama, departemen sosial, departemen perdagangan. Yaitu setan yang bekerja di departemen perdagangan berarti setan yang kerjanya ada di pasar. Yang biasanya orang bawa duit bisa habis untuk belanja, bahkan sampai bisa ngutang. Itu namanya setan yang bekerja di departemen perdagangan. Ya. Ngomong-ngomong itu seragam udah lunas, Bu? Udah lunas, Bu? Belum? Masalahnya saya tahu banget, Bu, ya namanya ibu-ibu itu 1 tahun ganti baju berapa kali, suaminya itu aja. Saya kadang kasihan, Bu. Iya.